Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok yaitu yang pertama Jorida MA 19 1026, Naomi Dona Meilandani AS 19 1004, Yusuf Samuel Giai MA 18 2026 akan mempresentasikan tentang penilaian kinerja karyawan di PT Keywords Company International. Pembahasannya yang pertama, objek penelitian, yang kedua, metode yang digunakan, 3 hasil penelitian, dan 4 kesimpulan. 1. Objek penelitian. PT Keywords Company International. PT Keywords Company International adalah sebuah perusahaan jasa web hosting yang sudah berdiri sejak tahun 2005. PT Keywords Company International memiliki 3 kantor yang tersebar di Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta dengan menggunakan tenaga dari 35 orang karyawannya. Perusahaan telah melayani lebih dari 35.000 klien aktif dan terus berkembang setiap harinya dan masuk ke dalam 5 besar perusahaan web hosting Indonesia. Yang kedua, metode yang digunakan, yaitu metode BARS atau Behaviorally Anchor Rating Scale. Metode ini merupakan metode penilaian yang menggabungkan pendekatan perilaku kerja dengan sifat pribadi yang terdiri atas suatu seri 5 hingga 10 skala perilaku vertikal untuk setiap indikator kinerja. Untuk setiap dimensi disusun 5 hingga 10 akhor. Anchor yang dimaksud yaitu perilaku yang menunjukkan kinerja untuk setiap dimensi. Anchor tersebut disusun dari yang nilainya yang paling tinggi hingga nilainya yang paling rendah. Anchor tersebut dapat berupa critical insiden yang diperoleh melalui analisa jabatan. Metode ini biasanya disusun oleh tim yang terdiri atas spesialis sumber daya manusia, manajer, dan pegawai, di mana tim ini bertugas mengidentifikasi 5-10 kejadian khusus yang kemudian dinilai dan diletakkan dalam skala dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Metode Behaviorally Anchor Rating Scale dalam pelaksanaannya paling tidak membutuhkan 5 tahapan, yaitu yang pertama, membuat critical incident. Hal ini dilakukan dengan cara bertanya kepada seseorang yang mengetahui pekerjaan atau pemegang jabatan untuk menjelaskan ilustrasi khusus kinerja yang efektif dan tidak efektif ataupun bisa dilakukan dengan cara analisis jabatan. 3. Mengembangkan dimensi kinerja di mana dalam tahap ini kejadian tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok yang lebih kecil dimensi kerja dan didefinisikan setiap dimensi seperti keterampilan menjual. 3. Mengalokasikan kembali kejadian kelompok lain dari orang-orang yang juga mengetahui pekerjaan ini, kemudian mengalokasikan kembali kejadian kritis ini dari awal. Mereka membuat definisi pengelompokan dan kejadian kritis dan harus menugaskan kembali ke setiap kejadian untuk kelompok yang mereka anggap paling sesuai. Yang keempat, membuat skala kejadian, membuat peringkat perilaku yang dijelaskan oleh kejadian ini dengan seberapa efektif dan efisien. Setiap perilaku merepresentasikan kinerja pada dimensinya. 5. Mengembangkan perangkat akhir.
Pilih sekitar 5 hingga 10 kejadian sebagai standar perilaku dimensi itu. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Naomi. Ya, berikut adalah hasil penelitian. Yang pertama itu perumusan penilaian kinerja dengan manajemen by objektif. Penerapan penilaian kinerja karyawan dengan metode manajemen by objektif memiliki beberapa tahapan, mulai dari tujuan perusahaan hingga tujuan spesifik yang harus dicapai karyawan. Hal ini membutuhkan komunikasi yang tinggi dari atasan kepada bawahan supaya tujuannya bisa tercapai. Selain itu, perlu dilakukan kontrol secara berkala untuk mengetahui sejauh mana capaian setiap karyawan. Nah, lalu ada analisis tujuan perusahaan. Setiap perusahaan tentu saja memiliki tujuan, begitu pula dengan PT Keywords Company International. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, didapatkan informasi bahwa perusahaan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan layanan prima, yang kedua meningkatkan pangsa pasar, yang ketiga menawarkan biaya yang terjangkau, dan yang keempat memberikan produk dengan kualitas terbaik. Lalu ada analisis tujuan departemen. Berikut ini merupakan tujuan dari masing-masing departemen yang ada pada PT Keywords Company International. Yang pertama di Departemen Marketing memiliki tujuan memberikan layanan terbaik kepada konsumen. Yang kedua memperluas market share perusahaan. Lalu di Departemen Human Resource Development atau HRD itu memberikan pelayanan terbaik kepada karyawan dalam rangka menunjang dan meningkatkan kinerja karyawan. Untuk Departemen Finance, tujuannya adalah meningkatkan efektivitas aktivitas keuangan dan pembelian. Untuk Departemen Teknikal, tujuannya yaitu memberikan produk dengan kualitas terbaik. Lalu di sini ada perumusan bobot dan target setiap karyawan. Perumusan bobot dan target setiap karyawan ini dilakukan dengan cara menurunkannya dari tujuan perusahaan serta tujuan masing-masing departemen. Selain itu, dilakukan analisis juga terhadap job description apa yang harus dicapai karyawan. Bobot dan target karyawan ini juga disusun melalui hasil diskusi dengan head dari masing-masing departemen, yang dinilai mengetahui secara pasti kondisi perusahaan. Target yang disusun ini harus dicapai dalam kurun waktu sebulan. Di sini ada dari Departemen Marketing, ada Pre-Sales atau Account Executive dan Marketing Communication, di mana ada 5 indikator. Yang pertama total sales dengan bobot 30 dengan target 10 juta rupiah. Lalu indikator kedua ada kenaikan total sales 10 dengan target 10%. Dan yang ketiga ada jumlah pelanggan baru bobotnya 20 dengan target 100. Pelanggan baru bobot dan target 10%. Dan yang terakhir ada project marketing dengan bobot 10 dan target 5, sehingga total bobot adalah 100. Lalu masih di bagian departemen marketing ada search engine optimization atau SEO. Yang pertama ada traffic web perusahaan dengan bobot 30, yaitu targetnya 10.000 visitor satu pengunjung. Dan indikator yang kedua ada ketepatan konten web perusahaan dengan bobot 30 dengan target kelalaian 5%. Yang ketiga, ketepatan waktu dalam mendukung konten pemasaran dengan bobot 20 dan targetnya yaitu kelalaian 5%. Yang keempat, ketepatan identifikasi keyword untuk kepentingan web perusahaan dengan bobot 20 dan target kelalaian 5%. Lalu ada desain grafik, ada 3 indikator. Yang pertama, ketepatan desain dari permintaan pengguna desain, bobotnya 40 dengan target kelalaian 5%. Lalu kedua ada ketepatan waktu dalam pembuatan desain dengan bobot 30 dan target 5%. Dan yang terakhir ada jumlah keluhan dari pengguna desain dengan bobot 30 dan target 5%. Lalu ada bagian dari Departemen Human Resource Development. Nah, itu yang pertama, Human Resource Development
sendiri dengan indikator ada 4. Yang pertama, jumlah pelamar di setiap rekrutmen, bobotnya 25 dan target 5 orang. Untuk yang kedua, skor kepuasan karyawan, skala 1-5, di mana 1 sangat tidak puas dan 5 sangat puas. Bobotnya itu sendiri 25 dan target 4. Ketepatan waktu dalam memenuhi jabatan yang kosong, kurang dari 30 hari, bobotnya 25 dan target 100%. Dan yang keempat ada ketepatan waktu pembayaran gaji dan administrasi lainnya terhadap karyawan, bobotnya 25 dan target 100%. Lalu ada general affair. Yang pertama itu indikatornya ketepatan dalam pemenuhan kebutuhan karyawan dengan bobot 30 dan target yaitu kelalaian 5%. Lalu yang kedua, ketepatan waktu dalam pemenuhan kebutuhan karyawan dengan bobot 30 dan kelalaian 5%. Lalu ketiga, intensitas pemeliharaan fasilitas kantor, bobot 20 dengan target setiap hari. Lalu yang terakhir, jumlah keluhan vendor terhadap perusahaan dengan bobot 20 dan target kelalaian 5%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jorida. Terima kasih, Naomi. Saya akan menjelaskan tentang perumusan bobot dan strategi setiap karyawan, yaitu Human Resource Development Consumer Service. Yang satunya itu adalah jumlah keluhan konsumennya sekitar 20 bobot, yang mungkin target 10 konsumen. Dan yang keduanya adalah jumlah kenaikan keluhan konsumen, yaitu 20 bobot dengan target 5%. Yang ketiganya itu adalah jumlah konsumen baru yang mengeluh, konsumen baru yang mengeluh sekitar 20 bobot, yaitu 5 konsumen. Dan yang keempat itu adalah jumlah kenaikan konsumen baru yang mengeluh sekitar 25%. Dan kelima itu adalah skor kepuasan pelanggan skala 1-5, di mana 1 sangat tidak puas dan 5 sangat puas, yaitu 20 bobot dan targetnya 4. Yang di mana totalnya adalah 100 bobot. Lalu ada yang kedua adalah Smart Resource Development, yaitu Office Boy. Yang satunya adalah ketepatan waktu dalam memenuhi kebutuhan karyawan sekitar 30 bobot dengan target kelalaiannya 5%. Terus yang kedua adalah tingkat kesalahan dalam bekerja 30 bobot dengan target 5%. Yang ketiga adalah kehadiran di saat diperlukan dengan bobot 20 bobot dengan target kelalaian 5%. Yang keempat adalah inventaritas pemeliharaan fasilitas kantor dengan bobot 20 dengan target setiap harinya. Totalnya adalah 100 bobot. Ada juga Human Resource Development, yaitu DESOR. Yang satunya adalah ketepatan waktu dalam mengantar atau menjemput karyawan sekitar 20 bobot dengan target kelalaian 5%. Yang kedua adalah intensitas kecelakaan, yaitu 30 bobot, targetnya 0 kali. Yang ketiga adalah intensitas pelanggaran lalu lintas, ya bobotnya 10 dengan target 5 kali. Yang keempat adalah ketepatan waktu pengantaran atau mengambil dokumen penting perusahaan, yaitu bobotnya 20 dengan target kelalaian 5%. Yang kelima adalah intensitas pemeliharaan kendaraan dengan 20 bobot setiap hari kerja, totalnya adalah 100 bobot. Ada juga yang ketiga tuh P9, yaitu akunting staff. Yang kesatu adalah akurasi penyajian laporan keuangan perusahaan 40 bobot dengan target 100%. Yang kedua adalah ketepatan waktu penyajian laporan keuangan perusahaan 40 bobot dengan target 100%. Yang ketiga adalah jumlah ketemuan tim audit dalam laporan keuangan perusahaan 20 bobot dengan target 20%. Totalnya ada 100 bobot. Ada juga dealing officer, yaitu 1, ketepatan insentif tagihan 30 bobot dengan target 100%. Yang kedua adalah ketepatan waktu pembayaran yang dilakukan klien, yaitu 30 bobot dengan kelalaian 5%. Ada juga yang ketiga adalah ketepatan maksimal pendapatan harian, mingguan dan bulanan 10 bobot dengan target kelalaian 5%. Yang kelima adalah kesediaan data klien, pendaftaran dominan dan administrasi lainnya 30 bobot dengan kelalaian 5%. Totalnya ada 100 bobot. Ada juga technical support, itu yang satu, ketepatan solusi dalam memecahkan masalah teknis, yaitu 30 bobot dengan target kelalaian 5%. Yang kedua, ketepatan waktu dalam memecahkan masalah teknis bobot 30 dengan kelalaian 5%.
Yang ketiga, utilitas pengecekan peralatan teknis, yaitu 20 bobot dengan target setiap harinya. Yang keempat, efisien dalam operasional perusahaan, yaitu 20 bobot dengan target 10%, totalnya 100 bobot. Ada juga data center. Yang ke-1 itu ketepatan waktu dalam pengadaan barang di kantor Jakarta, yaitu 40 bobot dengan kelalaian target 5%. Kedua itu ketepatan waktu pengumpulan laporan, yaitu 30 bobot dengan kelalaian target adalah 5%. Yang ketiga adalah ketepatan barang yang dibutuhkan di kantor Jakarta, yaitu 40 bobot dengan kelalaian 5%, totalnya adalah 100 bobot. Maka kesimpulannya adalah penilaian kinerja karyawan yang dilakukan pada praktik company internasional selama ini menggunakan laporan kerja, harian karyawan sesuai metode grafik dan insight. Pada kenyataannya, penilaian kinerja karyawan yang selama ini dilakukan membuktikan di mana tidak ada standar yang jelas dan terukur. Tidak ada feedback atas pencapaian kinerja karyawan, kental akan unsur formalitas cenderung subjektif untuk metode grafik rating hanya dilakukan sekali dalam kurun waktu setahun sehingga menyulitkan perusahaan untuk mengontrol karyawan, serta yang kristal penilaian kinerja karyawan yang dilakukan PT Company Internasional selama ini hanya menilai aktivitas dan perilaku kerja saja, tapi tidak menilai hasil kerja setiap karyawan. Maka ada kesimpulannya juga adalah penilaian kinerja karyawan yang dilakukan oleh PT Company Internasional selama ini menggunakan laporan kinerja harian karyawan serta metode grafik rating circuit. Ada angka jutaannya. Penilaian kinerja karyawan yang selama ini dilakukan memiliki gap di mana tidak ada standar yang jelas dan terukur. Tidak ada feedback atas pencapaian kinerja karyawan, serta dan untuk peningkatan cenderung gap. Serta penilaian kinerja karyawan yang dilakukan PT Company Internasional selama ini hanya menilai aktivitas dan perilaku kerja saja, tapi tidak menilai hasil kerja setiap karyawannya. Untuk mengatasi gap yang terjadi dan penilaian kinerja karyawan yang lama, maka penulis mengusulkan untuk menggunakan metode behaviority actor rating atau BAR. Metode behaviority actor rating dapat diharapkan menjadi sebuah jawaban atas kebutuhan perusahaan akan metode penilaian kerja yang dilatih dengan metode manajemen by objektif. Hal ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan perusahaan akan penilaian kinerja karyawan yang memiliki standar dan objektif. Dengan menggunakan kedua metode ini diharapkan bisa mengatasi gap yang terjadi pada penilaian kinerja karyawan yang selama ini dilakukan oleh PT Company Internasional. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salahan kata.